teman-teman semua, selamat siang. Siang. Oke, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Baik. Ini pertama kali kita ketemu ya? Iya, Bu. Iya, kebetulan ibu guru baru ya di sekolah ini. Tak kenal sama kata sayang, kita langsung kenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Alia Laila. Teman-teman boleh manggil Ibu Alia. Oke, Ibu juga perlu ya kenal sama teman-teman gitu. Boleh? Kita mau kenalan dari mana nih? Aku deh. Boleh. Halo teman-teman. Halo. Kenalin, nama aku Nur Amelina. Kalian boleh panggil aku Amel. Halo, Amel. Boleh lanjut ke kiri. Aku. Iya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama aku Sapana Gowia. Kalian boleh manggil aku Sapana. Halo, Sapana. Boleh. Halo teman-teman. Halo. Halo. Kok manggil dia ke halo sih? Parah banget. Halo, Parah banget galau. itu dulu apa? Jeda dulu. Sendiri. Ayo, 1, 2, 3. Halo teman-teman. Halo. Kenalin, nama aku Berani Maulidya. Kalian bisa panggil aku Bima. Halo, Halo, Bima. Bima. Oke, lanjut. Halo semua. Halo. Nama aku Roro Yuni Gulum Sri Pramil Pergeswari. Kalian bisa panggil aku Rora. Halo. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama aku Dania Salsabila. Kalian bisa panggil aku Dania. Halo, Dania. Hai semua. Dongin ya. Hai. Nama aku Atasha Luciana. Kalian bisa panggil aku Caca atau Tasya, senyamannya aja. Halo. Oke, lanjut. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Akila Salsabila. Bisa dipanggil Akil. Halo. Iya, udah gitu aja. Insya Allah seiring berjalannya kegiatan kita, nanti teman-teman boleh saling mengenal satu sama lain ya. Tapi teman-teman udah tahu belum nih, kita kesini akan melakukan kegiatan apa sih? Ada yang bisa nebak nggak? Belum. Diskusi, Bu. Diskusi apa tuh? Kalau udah tahu, Apa? rapat apa? Gak tahu. Yang lain ada yang tahu? Kira-kira kita ngapain sih ngumpul siang-siang? Mending bobo siang. Gak ada. Oke, jadi ibu akan menjelaskan ya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah dengar belum bimbingan kelompok? Atau sebelumnya ada yang udah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan guru BK sebelumnya mungkin? Belum Belum ya? Oke. Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan upaya guru BK ya, suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada teman-teman, kepada siswa di dalam kelas ya, dalam dinamika kelompok yang terdiri dari pemimpin kelompok yaitu saya sendiri selaku guru BK dan teman-teman ini sebagai anggota kelompok seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak di dalam kegiatan bimbingan dan kelompok ini, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita punya namanya asas. Jadi asas itu apa? Asas itu adalah hal-hal yang harus dipatuhi dan yang harus yang harus disepakati selama kegiatan ini akan berlangsung seperti itu. Ada yang tahu nggak kira-kira asasnya apa sih? Belum kepikiran? Belum. Kepikiran ya? Rahasia. Nah, itu rahasia. Bisa jelasin nggak kenapa di dalam kegiatan ini kita harus memegang prinsip kerahasiaan? Mungkin karena nggak boleh ada yang tahu kali, Bu. Kayak kan ini ibu kan tadi bilang bimbingan kelompok, mungkin kayak kita satu-satu menceritakan apa yang kita alami gitu ya, Bu. Mungkin dari cerita-cerita yang udah kita ceritain itu ya udah kita aja yang tahu gitu, orang-orang nggak boleh sampai tahu gitu. Oke, betul. Ya tadi betul ya sudah dijelaskan dengan email dan Amel maaf.
Jadi memang dalam bimbingan kelompok ini ada asas kerahasiaan gitu, dimana apa yang nantinya akan kita ceritakan, apa yang sekiranya itu menjadi data privasi teman-teman atau anggota kelompok yang ada di sini itu menjadi kerahasiaan kita bersama gitu, dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kerahasiaan itu seperti itu. Nah selain kerahasiaan ada lagi, kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Selain kerahasiaan apa sih? Ada? Oke. Selain kerahasiaan itu kita juga ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu di mana teman-teman datang ke sini, teman-teman hadir di tempat ini, teman-teman duduk di kursi yang teman-teman sudah duduki, itu atas kehendak diri teman-teman. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, apalagi intimidasi ya. Nah, selanjutnya juga ada asas kenormatifan, di mana di dalam kegiatan ini kita harus menjunjung etika, adab gitu, dan juga kita tidak boleh mengusik sara ya teman-teman. Apapun yang berbau ras, apapun yang berbau hal-hal yang sensitif seperti itu. Nah, juga yang terakhir itu adalah asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu di mana teman-teman hadir dan akan bercerita tentang apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman alami di dalam kehidupan teman-teman, itu adalah suatu bentuk kesukarelaan teman-teman. Karena kembali lagi ya, kita di sini tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan tanpa intimidasi. Jadi anggaplah ruang atau dinamika kelompok kita ini adalah ruang aman bagi kita semua. Teman-teman boleh bercerita, teman-teman boleh menyampaikan pendapat, teman-teman boleh merefleksikan apapun yang teman-teman rasakan di dalam dinamika kelompok ini. Seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita sampaikan di dalam bimbingan kelompok ini? Tadi mungkin sudah sedikit ya dijelaskan oleh email. Jadi terkait kata email, ya kita akan ceritakan apapun yang kita rasakan. Betul. Memang dalam bimbingan kelompok itu, khususnya pada kegiatan hari ini, kita akan menggunakan teknik sosiodrama. Jadi di mana teman-teman nantinya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi keresahan teman-teman gitu, di dalam dunia sosial atau di dalam dunia teman-teman yang di lingkungan hidup teman-teman. Apa sih yang menjadi keresahan teman-teman yang itu kerap juga dialami oleh teman-teman yang lain seperti itu. Bisa dipahami? Bisa di sini. Tapi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Boleh, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akila. Oke, sebelum kita masuk ke tahap kegiatan ya, sebelum kita masuki praktiknya nanti, ini teman-teman ada yang udah tahu belum teknik sosiodrama itu apa? Belum. Kepikiran nggak? Belakangnya kan Drama. ada sosio, ada drama. Jadi Main kira-kira drama. kita ngapain nih? Nah, betul, kita bakal bermain drama nih teman-teman ya. Jadi terkait apa sih temanya dengan kata depannya ya, sosio. Jadi apapun yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita seperti itu. Nah, nanti untuk topiknya setelah ini kita akan menentukan topik nih. Jadi itu berangkat juga dari keresahan teman-teman. Boleh dari keresahan teman-teman di rumah, di sekolah, atau di lingkungan bermain seperti itu. Teman-teman boleh menyampaikan apapun keresahan teman-teman. Bebas ya, Bu? Boleh bebas. Boleh kita mulai ya. Kira-kira ada yang mau mengajukan keresahan dirinya? Saya Boleh, Roro? mungkin seksual secara online. Kekerasan seksual Ya, secara online. secara online ya. Kalau boleh tahu, Roro pernah mengalami hal itu atau mungkin Roro mengetahui teman Roro pernah mengalami kekerasan tersebut? Pernah. Nah, waktu itu pernah kayak ngechat orang, kayak ngechat aneh-aneh gitu, terus diajakin buat berhubungan badan, terus kalau enggak secara online tuh diajak VCS gitu. Itu pernah Roro alami sendiri ya? Terima kasih ya Roro sudah mengajukan topik kita. Oke, kita keep dulu ya, satu ya. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau mengajukan lagi nggak? Saya Boleh, Caca? Ini sebuah judge secara fisik tuh kayak standar kecantikan. Standar kecantikan. Ya maksudnya tuh sekarang kita hidup
kebanyakan hidup di sosial media, bukan di kehidupan yang jelas itu, bukan di nyata gitu, karena kan semua pasti orang punya handphone dan pastinya dalam 24 jam kebanyakan menghabiskan waktu di sosial media gitu kan, entah itu pekerjaan atau memang ya sekedar hiburan. Dan itu tentunya banyak banget semakin kesini, kayak di TikTok contohnya atau di Instagram itu tuh kadang bukan lagi apa ya, walaupun bukan lagi teman sendiri gitu, kayak misalkan kita memasang video di TikTok dan tiba-tiba FYP atau viral gitu, itu pun orang-orang yang tidak kita kenal pun ikut menjudge kita gitu, entah itu jadi tuh apa ya, mereka tuh kayak ngejudge, misalkan kita tuh begini nih, kita padahal kontennya itu bukan lagi ngebahas soal diri kita kecantikan gitu, kayak cuma konten seru-seruan gitu lah, kayak bercanda sama teman atau bikin short viral gitu, tapi tuh pasti ada aja yang malah nyeleneh. Itu tuh yang sampingnya cakep, yang sampingnya Madrid itu maksudnya zaman sekarang tuh artiannya kulitnya tuh gelap bu, selalu matang gitu ya, skin. Kayak jadi dikatain ada Islam Maghrib lah atau apalah kayak gitu. Jadi secara tidak langsung Dan itu kebanyakan itu ditunjukkan kepada cewek, perempuan maksudnya. oke, jadi memang ya saya juga memperhatikannya fenomena itu ya, memang pada akhirnya ketika kita tidak sesuai dengan standar kecantikan masyarakat ya kita bakal dijudge kayak gini. Makasih Caca sudah mengajukan topik. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan topik. Saya Bu. Oke, silakan. Mungkin beauty privilege kali ya, karena kan sesuai yang saya rasakan juga waktu SMP, jadi kayak emang waktu SMP belum cakep ini gitu kan, jadi pasti di pandang itu kayak pokoknya kalau di sekolah tuh atau dimanapun pasti kayak dia kan cantik gitu kan, lebih dibela gitu kan, lebih dibeli gitu daripada yang kurang cantik, kurang putih atau kurang ini segala macam kayak gitu. Kalau hari ini apa yang kita rasakan? Kalau hari ini sih nggak ada karena saya udah glow up. Wah, Percaya diri. keren. Oke, terima kasih ya Kila. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan topik? Mungkin aku Bu, Oke, aku silakan. kayak mungkin aku kurang percaya diri, kayak dengan badan aku yang kayak gini aku jadi kurang percaya diri buat jalan sendiri, buat kemana-mana sendiri. Jadi kayak aku kalau kemana-mana tuh selalu minta ditemenin, entah sama temen, entah sama orang tua. Pokoknya aku kalau jalan sendiri kayak ngerasa gak pede aja gitu Bu. Tapi sejauh ini kamu tahu nggak apa yang mempengaruhi kamu dalam kepercayaan diri kamu itu, yang bikin kamu tuh merasa kayak aku nggak pede jalan sendiri? Iya mungkin itu karena kayak badan aku yang gemuk ini Bu, kayak takutnya meresahkan orang lain. Ya aku kurang percaya diri dalam hal tubuh sih Bu. Terima kasih ya email. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain adakah yang ingin mengajukan topik? Saya Bu. Boleh, Bena. Mungkin tentang insecurity ya Bu, karena di lingkungan saya tuh masih banyak orang-orang yang insecure dengan dirinya gitu. Contohnya tuh kayak teman saya kalau misalnya lagi main gitu, dia sering cerita gitu, apalagi dia abis putus dari pacarnya juga kan, terus dia kayak bilang enak ya jadi lu selalu punya cowok, terus juga badan lu bagus, lu tinggi, terus kulit lu juga nggak hitam kayak gua, terus tubuh lu juga maksudnya sempurna, nggak kayak gua buntung. Dia tuh selalu jatuhnya membandingkan dengan diri saya sih, tapi saya selalu bilang kayak nggak semua yang kamu lihat tuh perfect gitu loh. Mungkin yang kamu lihat ini cuma sebagian dari diri aku kayak gitu. Cukup mendalangi ya. Oke, terima kasih Bena. Ya, Kira-kira dari teman lain ada lagi yang mau mengajukan topik? Boleh. Tapi aku agak bingung sih mau kata-katanya, karena aku tuh ngerasa kayak jadi cewek tuh yang selalu apa ya, secara nggak langsung tertindas gitu. Kayak ya seperti
mendengar cerita teman-teman tadi kayak mereka insecure atau mereka yang selalu jadi objek, mereka yang harus putih, kan pasti sering terdengar kata-kata jadi cewek tuh harus putih, cewek tuh harus bersih, kayak gitu. Ibaratkan kita misalkan ada luka gitu pun kayak dilihatnya jelek gitu, aib gitu. Terus juga kayak masalah-masalah misalnya kejadian kekerasan seksual, misal kayak si laki-laki ini merkosa si cewek, pasti yang selalu jadi tumpuan nih ceweknya, kayak ya kayak seperti biasa lah, siapa suruh pakai bajunya kayak gitu, ini bajunya terbuka kali, ceweknya mengundang nafsu kali, kayak gitu. Pasti yang selalu jadi pusat permasalahan ceweknya. Sama halnya dengan kasus perselingkuhan, pasti biasanya tuh di sosial media misalkan diviralin kasus perselingkuhan, yang pertama kali dilabrak atau pertama kali kena kekerasan itu pasti dari si ceweknya ini, dari selingkuhannya. Padahal di situ posisinya si laki-lakinya pun mau gitu, mereka sama-sama mau, tapi pasti selalu terdengar pelakor perebut laki orang, sedangkan kita jarang yang namanya ngedengar perebut istri orang kayak gitu. Jadi aku tuh merasa jadi cewek tuh apa ya? Lebih stigma. Iya, lebih hidup penuh stigma gitu loh, lebih selalu menjadi pusat salahnya gitu. Terus juga cewek itu kayak lebih lemah, ataupun salah satunya kayak semisal hal kecil cewek lebih memimpin pasti lebih diremehin, kayak cewek jadi ketua, mau ketua apapun kan pasti yang kayak dia mah cewek gampang dileserin, dia mah cewek gampang lah di lobbynya, pasti kayak gitu. Beda halnya dengan cowok, cewek itu terlalu terlihat inferior gitu daripada laki-laki gitu. Laki-laki segimanapun pasti terlihatnya power gitu. Kayak gitu sih yang aku rasain. Oke. Jadi mungkin topik yang kalau saya simpulkan, topik yang kamu ambil ini terkait dengan stigma terhadap. Oke, dari yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan topik lagi? Yang saya lihat Oke, boleh sama. tentang bully fisik ya. Saya kan punya kekurangan, saya punya darah manis juga gitu. Terus juga saya pernah dikatain kayak Iko ada jerawatnya gitu kan. Nah, dari situ saya langsung bilang lah ke mama saya kayak, "Ma, mau ini dong, mau beli skincare gitu." Waktu itu saya pernah nyoba ke dokter, terus dikasih lah krim gitu kan. Terus pas saya udah nggak ke dokter itu lagi, numbuh lagi gitu. Jadi ketergantungan berarti. Iya. Oke, iya berarti terkait lagi-lagi standar masyarakat ya terhadap kecantikan perempuan seperti itu. Oke, ini berarti dari teman-teman sudah mengajukan topik semua ya. Kalau dari saya pribadi, saya akan menyimpulkan ya dari apa yang semua sudah teman-teman sampaikan untuk topik pembahasan kita pada kegiatan kali ini, yang memang merujuk kepada standar masyarakat ya terhadap perempuan gitu, yang melahirkan ya stigma-stigma itu tadi gitu, yang pada akhirnya nih perempuan menjadi objektifikasi kekerasan, kemudian standar masyarakat gitu, yang menuntut perempuan harus sesuai dengan apa yang dibentuk oleh masyarakat seperti itu, sehingga perempuan ini tidak memiliki kebebasan gitu atas dirinya sendiri seperti itu. Jadi saya akan menyimpulkan ya terkait topik yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini, berikutnya yaitu stigma terhadap perempuan. Kalau kita bertanya kenapa sih adanya stigma kayak gitu, yaitu berasalnya ya dari standar-standar masyarakat seperti itu. Kita akan bahas di sini ya melalui teknik sosiodrama seperti itu. Tapi sebelumnya saya mau mengajak teman-teman untuk berbagi peran dulu, karena kita semua di sini perempuan ya. Jadi saya ingin semua teman-teman berperan seperti itu di dalam kegiatan ini. Karena tadi yang cukup banyak di mention atau banyak yang teman-teman sampaikan adalah terkait dengan standar kecantikan ya. Bahwasanya stigma terhadap perempuan ini ya perempuan harus putih, perempuan harus bersih, perempuan harus menjaga diri, perempuan gak boleh pakai pakaian yang terbuka kayak gitu. Nah itu kita semua merasakan karena kita semua perempuan ya. Maka dari itu saya ingin kita semua bermain peran di sini. Sebelum kita melakukan kegiatan sosiodrama,
kita akan melakukan pembagian peran dulu ya. Tadi dari topik yang sudah kita tentukan dari standar kecantikan ya yang dibentuk oleh masyarakat. Kira-kira di sini siapa yang ingin menjadi perempuan yang menjadi objek intimidasi karena standar kecantikan? Adakah yang ingin mengajukan? Oke, Roro. Kita udah dapat satu ya. Aku butuh 2 orang sebagai peran antagonis yang dia ini sesama perempuan tapi dia juga menjudge teman perempuan lainnya aka Roro. Boleh pilih Bena boleh. Kemudian aku butuh aku butuh 1 orang penengah untuk nantinya memberikan pembelaan juga kepada Roro dan juga pengertian ya terhadap kedua teman Roro yang sudah menjudge Roro ini. Adakah yang bersedia? Oke, boleh Dania. Kemudian aku butuh kemudian aku butuh 1 orang lagi untuk menjadi narator untuk membawa kegiatan ini, kegiatan teknik sosiogram ini. Adakah yang bersedia? Oke, boleh. Caca. Berarti untuk sisa 2 orang lagi, email dan Savana boleh menjadi pengamat ya. Nanti teman-teman boleh memperhatikan apa yang akan nantinya diperankan oleh teman-teman yang bermain praktek. Sebelumnya aku jelasin dulu nih alurnya ya. Jadi nanti kita bayangin dulu ya, kita lagi di dalam suatu kelas di mana nanti ada Roro sedang touch up ya, Roro lagi make up, kemudian nanti dihampiri oleh kedua temannya yaitu Bena dan juga Akila, di mana nanti kalian berdua akan kalau bahasa zaman sekarang ini kayak ngelabrak si Roro ini, karena kalian melihat bahwasanya ya percuma Roro berdandan gitu, dia tidak akan memenuhi standar kecantikan yang sudah dibentuk oleh masyarakat, yaitu cantik harus putih, cantik harus tinggi, cantik harus langsing dan sebagainya seperti itu ya. Kalian sebagai perempuan yang merasa cantik ya kalian nggak terima gitu kalau misalnya si Roro ini terlihat cantik seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk menjatuhkan gimana caranya ya Roro itu tidak cantik seperti itu. Nah kemudian Dania nanti akan berperan juga sebagai temannya Roro gitu. Tapi nanti Dania akan datang setelah Bena dan Akila ini bermain perannya seperti itu. Nanti Dania datang sebagai pembela Roro lah ya gitu. Dania akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita berteman, bagaimana seharusnya kita memperlakukan sama perempuan seperti itu, karena kita juga merasakan ya pasti keresahan-keresahan yang nantinya akan Roro perankan seperti itu. Kemudian nanti Caca boleh menjadi narator, kemudian nanti juga email dan Savana boleh menetap di meja sebagai pengantar. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Bu. Oke, kita langsung saja ya untuk bermain peran. Sudah. Seolah perempuan lahir dan hidup hanya untuk memenuhi standar yang dibentuk oleh masyarakat. Sejatinya kita paham bahwa sempurna hanyalah mimpi. Lantas, mengapa perempuan terus terjebak di dalam pusaran ilusi? Mengapa lagi dan lagi perempuan harus menjadi sasaran standarisasi dan objektifikasi? Sampai kapan perempuan harus membuktikan dirinya layak hanya untuk diakui sebagai manusia? Sebenarnya, tubuh perempuan milik siapa? Lagi ngapain nih? Ya lagi make up aja. Ngapain makeup? Ya mau dandan aja, emang ada yang salah kah? Kamu makeup juga bakal cantik kali. Ya emang kan aku perempuan, jadi gak ada salahnya dong aku make up. Emang kamu merasa ada kecantikan di diri kamu? Ada? Oh iya kah? Cantik dari mana? Ya dari kulit aku, dari wajah aku. Kulit kamu tuh sama mateng, jangan cantik. Tahu sih kalian putih, emang ada yang salah sama aku yang sama mateng? Ya aku masuk Paris ya ngeliat kamu kecantikan gitu. Kan aku make up buat diri aku, tidak ada buat kalian. Cantik dari diriku kayak warna kulit, wajah, atau bagian tubuhku. Tapi di mata orang-orang tuh kamu nggak cantik loh. Jadi stop ngerasa diri kamu tuh cantik ya. Aku udah bikin cantik itu gimana? Cantik tuh kayak gini, tau nggak? Jangan dong. Kalian apa sih? Kalian pada ngapain? Campur aja deh. Ya kalian mikir nggak sih ini kalian ngapain?
ngapa-ngapain anak orang. Enggak. Kita lagi bercandain dia. Iya, karena dia tadi merasa sendiri dirinya cantik. Ya kalian lihat, dia sampai segininya loh mukanya. Kalian coret-coret. Iya, Kalian pikir oke kalian kayak gitu. kita jelas lah. Oke apa sih kalian? Mentang-mentang kalian putih. Jadi kalian bisa seenaknya ngebully dia. Ini jatuhnya pembulian tau, kalau kayak gini. Kalau ikut campur sih, nggak ada yang mau ikut campur di sini tau nggak? Jelas gue ikut campur, karena kalian itu udah berlebihan banget tau gak sih? Itu kan berlebihan menurut kita enggak ya kan? Iya wajar aja kok. Alasan kalian nindas dia kenapa? Ya karena dia merasa dirinya cantik dengan kulit yang sama matang gitu. Lah, sama matang menurut aku oke kok. Cantik, itu kan udah menjadi kulitnya orang Indonesia. Kalian mau berekspektasi apa dengan keturunan kita di Indonesia ini? Udah yuk kita tinggalin, percuma ngomong sama dia 11-12. Oh, bisa cantik banget deh mereka. Roro adalah seorang siswi sekolah menengah atas. Ia kerap mengalami intimidasi karena warna kulitnya. Sehingga label cantik hanya diperuntukkan bagi mereka yang berhasil mencapai standarisasi. Sungguh ironis sekali. Roro tidak ingin diakui, ia hanya ingin bebas berekspresi. Enggankah dunia memahami? Ini suara perempuan, suara kami, tak muluk meminta dimaklumi. Tubuh dan hidup adalah milik kami. Oke, kita sudah memasuki tahap refleksi ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah berperan. Kita beri apresiasi dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya dari teman-teman. Terlebih dahulu yang bermain peran. Adakah yang ingin refleksi dari peran yang sudah dimainkannya? Mungkin dari Roro, dari Dania, Akila, Bena. Mungkin aku dulu ya. Karena aku buat peran sebagai antagonis, jadi kayak beneran apa ya, melihat stigma masyarakat terhadap kecantikan tuh beneran sejahat itu sih. Jadi kayak mau pergi sama matang, punya nafsa gitu kan. Jadi pokoknya tuh harus berarti tuh lu putih gitu loh. Iya. Itu sangat ya mungkin itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Akila. Dari yang lain? Dari aku mungkin kayak aku sebagai pendengar tuh kayak namatin apa ya, melihat emang orang berkulit sawo matang tidak boleh mengekspresikan dirinya kah dengan make up atau gimana. Ya emang itu fakta banget sih. Aku suka dengar juga kadang orang yang sawo matang tuh sering dijudge kan, padahal itu tuh ya emang apa ya, kulit asli dari orang Indonesia. Iya, orang Indonesia itu sendiri gitu. Kadang juga yang misalnya mencoba untuk mengekspresikan diri dengan coba nyoba cushion, makeup atau lain-lain, itu pasti ada aja yang bilang abu-abu. Terus juga sering banget terdengar kayak untung lu putih. Jadi terkesan membandingkan ya. Terkesan tuh yang kayak oh lu putih lu aman. Boleh? Mungkin aku yang sebagai korban, jadi kayak ternyata nggak enak ini ya, dikucilin, dibanding-bandingin atau dijelekin. Nah, mungkin karena kayak itu jadi kita biar bisa ke teman atau ke orang lain tuh, jadi kita jangan ngejudge dia dulu gitu. Jangan karena warna kulitnya terus berarti kita punya hak buat dia menunjukkan dia sampai melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Dari yang lain gimana? Oh, dari aku. Boleh Bena. Yang tadi aku sama Akil kan berperan sebagai antagonis kan. Benar kata Akil kalau ternyata tuh pemikiran orang-orang di luar sana jahat banget gitu loh. Apalagi tentang apa, kita perempuan tuh banyak banget pikiran negatif gitu. Terus juga itu kan bisa berpengaruh dengan orang yang istilahnya dibully gitu kan. Kita nggak tahu nanti dia akan melakukan hal yang ekstrim, bisa jadi bunuh diri atau apa, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi gitu aja sih. Jadi kalau ya aku izin menanggapi dulu ya. Jadi memang ya aku juga setuju ya kalau
pada akhirnya standar masyarakat itu kejam gitu terhadap perempuan. Ya boleh lanjut sama saya. Mungkin kalau saya stigma kecantikan di Indonesia itu kayak buat mental jadi down gitu loh, karena omongan yang sebenarnya nggak pantas disebutin malah buat kita jadi kepikiran Jadi kurang percaya diri. iya benar ya, kulit gue hitam nih, takutnya kayak beda dari teman-teman yang lain gitu, buat kayak jadi dia nggak percaya diri buat keluar gitu. Sih aku juga satu pendapat sama Anda sama teman yang lain kayak cantik tuh nggak harus putih, cantik tuh nggak harus nggak harus tinggi, nggak orang yang memiliki kulit sawo matang atau nggak putih juga dia tetap cantik kok. Pokoknya cantik tuh nggak bisa dinilai dari dia bersih, dari dia putih, dari dia badannya bagus. Semua orang tuh semua cewek tuh bisa dibilang cantik bukan karena dia memiliki yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi emang ya kita semua punya standar kecantikan masing-masing ya teman-teman ya. Ada lagi terakhir mungkin dari Caca? Ya, kalau dari saya tadi saya amati, ya nggak bisa dipungkiri jadi cewek juga serba salah dan ribet gitu. Kadang kita nih makeup tuh banyak banget, baju juga kita kan kadang juga baju ini dipakai nanti takut diomongin orang, kayak sering kali tuh cewek tuh selalu memikirkan omongan orang lain gitu, kayak dia bajunya itu mulu, tapi sedangkan cowok tuh kayak hal yang biasa aja gitu. Dia mau pakai cuman setelan kaos dengan celana kayak udah hal yang biasa, kaos dengan, tapi tuh kalau cewek tuh benar-benar harus make up, rambut harus dikerli, dicatok, yang pakai kerudung harus ya banyak lah motifnya gitu. Itu tuh tetap gak bisa ngebuat masyarakat itu memandang kayak, mau ngebuat orang lain nih memandang kita itu ya cantik gitu. Tetap aja pasti ada kurangnya, kayak itu kok dia pakai kerudungnya gini ya gitu-gitu. Ada aja pasti tuh gak akan ketinggalan dari hal yang kayak gitu. Mau ya makeup sebanyak apapun, mau secakap apapun, pasti ada aja yang kushionnya kayaknya kurang cocok deh di muka lo gitu. Jadi kelihatannya gini-gini atau kok makeup lo kayak nggak nyatu kayak bangun gitu, apa sih makeupnya tuh nggak nyatu, ngeblok gitu sih. Bahkan sekecil kayak bibir atau alis tuh nggak ini banget sih, pakai alis ngeblok gitu itu tuh banyak banget yang ya pokoknya intinya serba salah lah dulu cewek. Tapi ya balik lagi, mungkin kita semua emang cantik, cuman di mata orang yang ngejudge kita itu ya bukan kita aja yang apa sih, maksudnya kayak ya kita cantik ya kita pasti cantik, tapi di mata orang yang tepat aja gitu. Betul. Oke. Iya, aku setuju dengan pendapat teman-teman semua ya. Memang susahnya menjadi perempuan itu ketika kita dituntut untuk memenuhi standar masyarakat yang padahal diri kita sendiri tuh kita punya kapasitas yang terbatas gitu. Tapi kita dituntut kita harus memenuhi standar-standar itu gitu. Yang tadi sudah teman-teman sebutkan ya, cantik itu harus putih, cantik itu harus langsing, cantik itu alisnya harus simetris, cantik itu makeupnya harus nyatu kayak gitu. Iya, harus natural look ya kalau orang bilang gitu. Padahal ya memang setiap orang itu punya yang namanya kebebasan, punya haknya untuk dia mau bergerak sebebas apapun gitu. Mau dia punya kulit sawo matang terus dia mau nyoba cushion ya itu nggak salah gitu. Yang salah adalah yang salah itu lagi-lagi adalah standar masyarakat gitu. Standar masyarakat yang pada akhirnya masuk nih ke kita, kemudian terinternalisasi gitu, itu masuk dalam diri kita sehingga itu diolah oleh diri kita, sehingga menghasilkan ketidakpercayaan diri, sehingga menghasilkan insecurity seperti tadi yang Dena ceritakan ya. Itu jadi memang insecure itu tidak hanya datangnya dari dalam diri ya, tapi juga datangnya ya dari lingkungan gitu. Terus pada hal ini adalah ya standar masyarakat Indonesia hari ini sangat mencekik kita sebagai perempuan seperti itu ya, karena
ya tanpa sadar dari kecil, kalau teman-teman mungkin masih inget ya, mama selalu bilang jadi anak perempuan itu harus cantik, harus rapi, harus wangi, seperti itu. Kamu tuh jadi anak perempuan harus merawat diri. Nanti kalau kamu nggak cantik, nanti siapa yang mau sama kamu, seperti itu. Itu secara tidak langsung itu terinternalisasi nih ke dalam diri kita gitu. Kita secara tidak sadar kita tumbuh menjadi perempuan yang kita secara tidak sadar kita tumbuh menjadi perempuan yang memang dibentuk untuk mengikuti dan mematuhi standar masyarakat seperti itu. Padahal ya kita adalah kita, seperti itu. Diri kita adalah milik kita, hak kita gitu. Mau kita berpakaian seperti apapun gitu, itu tidak terlepas dari yang namanya itu kebebasan kita sendiri gitu. Bukan lantas kita berpakaian terbuka kemudian orang bebas untuk memberikan judgement ya kepada kita, kamu jangan pakai pakaian terbuka, nanti kalau kamu dilecehin berarti itu salah kamu sendiri ya. Itu sama sekali tidak dibenarkan ya. Tapi ya memang harus kita akui kejahatan-kejahatan, kekerasan-kekerasan, bahkan pelecehan yang kerap perempuan alami itu juga berangkat dari standar masyarakat seperti itu, yang menuntut perempuan harus sesuai dengan apa yang menurut masyarakat itu sempurna seperti itu. Jadi perempuan itu dipaksa untuk menjadi sempurna tanpa kita tuh tahu gitu, kalau tanpa kita sadari kalau semua manusia, bahkan semua perempuan itu tidak ada yang sempurna. Masih kita semua punya kekurangan, entah saya pribadi, Akila, Imel, dan teman-teman yang lain seperti itu. Kita semua punya kekurangan gitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat kekurangan kita itu sebagai pembeda dari diri kita dengan orang lain seperti itu. Tadi kalau Imel merasa Imel insecure dengan postur tubuh Imel gitu, justru itu mungkin yang kedepannya saya harapkan itu bisa menjadi motivasi Imel untuk sebagai pembeda nih, aku beda loh dari teman-teman yang lain karena ini tubuhku gitu, ini hakku gitu, aku berhak untuk mengekspresikan apapun diriku yang aku suka seperti itu. Oke, teman-teman, kita sudah sebenarnya sangat melelahkan ya kalau kita berbicara tentang standar masyarakat seperti itu, karena kita sedang berbicara tentang ekspektasi orang lain kayak gitu. Kita sadar kita punya batas diri, kita punya kapasitas kayak gitu, yang dimana kita nggak akan sanggup, kita nggak akan puas gitu ketika misalnya pun kita memenuhi standar masyarakat itu, ya standar-standar itu akan terus bertumbuh seiring berjalannya dan seiring perkembangan teknologi kayak gitu. Apalagi di bidang industri sekarang, ya kalau ya nggak bisa kita pungkiri ya, apa sih kalau disebutnya tuh BA brand ambassador itu kan kan yang diambil nggak jauh-jauh dari yang cantik yang didefinisikan di dalam iklan BA itu juga yang langsing, yang tinggi, yang putih, ya kan. Pasti ya juga kalau misalnya kayak orang jerawatan nggak bakal masuk, ya kan jarang seperti itu. Lagi-lagi itulah yang pada akhirnya nih membentuk nih secara nggak sadar nih mindset atau pandangan masyarakat terhadap perempuan seperti itu. Ya mungkin harapan saya semoga dari kegiatan kita pada siang hari ini ya, juga dari bermain peran yang sudah kita lakukan, semoga ini bisa menjadi refleksi kita bersama bahwasanya semua perempuan itu berhak hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri seperti itu. Kamu cantik, kamu berarti, dan kamu mempunyai makna untuk dirimu sendiri seperti itu. Kamu tidak harus menjadi sempurna, kamu tidak harus memenuhi standar masyarakat, dan kamu tidak harus menjadi cantik menurut orang lain, tapi kamu cukup menjadi cantik menurut dirimu sendiri. Dari teman-teman bagaimana, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak, sudah cukup ya. Oke. Kalau begitu boleh saya tutup ya kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau ada tindakan yang kurang berkenan di dalam hati teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kerjasama dan semangat teman-teman pada kegiatan kali ini. Aku tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.